Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Maaf yang terlambat. Episode 1. Pagi itu Rania terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, Rania melihat dirinya sangat gemuk karena sudah melahirkan 3 orang anak dan dia tidak bisa menjaga badannya. Sementara Bayu suaminya selalu keluar dengan teman-temannya karena tidak betah di rumah. "Tidak!" teriak Rania. Lalu dia bangun dan mengambil timbangan dan kaget melihat beratnya sudah bertambah setengah kilo. Ya, walaupun sudah menikah, Rania sangat menjaga penampilannya dan tidak ingin mempunyai anak demi tubuh indahnya. Dan dia sangat membenci anak-anak. Sedangkan Bayu sebaliknya. Lalu Rania menelpon temannya Jenny. "Halo Jen, kamu lagi sibuk nggak? Kita pergi fitness yuk," ajak Rania. "Oke, kamu jemput aku ya," ucap Jenny. "Oke," ucap Rania. Lalu dia segera mempersiapkan perlengkapannya. Tak lama tampak Rania dan Jenny sudah dalam perjalanan menuju tempat fitness. "Jen, kita mampir di apotik bentar ya," ucap Rania. "Mau beli obat apa?" "Untuk jaga body, kamu sanggup makan macam-macam obat pelangsing," ucap Jenny. "Bukan, pil KB aku habis," ucap Rania. "Kamu ini aneh. Orang menikah karena mau anak. Ini enggak, malah enggak suka anak," ucap Jenny heran. "Udahlah, kamu enggak akan paham. Kamu sendiri pernah bilang takut menikah, terus harus jaga badan. Nanti stres kalau udah ada anak. Lupa?" tanya Rania. "Tapi aku gak ada bilang gak mau anak. Kalau Allah kasih ya terima aja lah," ucap Jenny. "Ya udahlah, kamu tunggu di mobil, aku mau ke apotik dulu," ucap Rania sambil membuka pintu mobil. Tak lama mereka pun sampai di tempat fitness. Sementara itu, Bayu sudah sampai di rumah. Tapi dia tidak menemukan Rania di rumah. Lalu dia pergi ke dapur dan menemukan pesan ditempel di pintu kulkas. "Mas, aku pergi fitness sama Jenny," tulis Rania. Lalu Bayu menelpon Rania, tapi tidak diangkat karena handphonenya silent. Sementara itu di tempat fitness, Jenny bicara sama Rania. "Rania, kita pulang yuk. Udah siang. Suami kamu gak telepon?" tanya Jenny. "Enggak, dia lagi ke lokasi lihat proyek," ucap Rania. Setelah selesai latihan, Rania kaget melihat handphonenya ada miss call 10 kali dari Bayu. "Waduh, gawat Jen. Sepertinya Bayu pulang. Sorry ya, aku gak bisa nemenin kamu minum,"
ucap Rania panik. Lalu bergegas merapikan semua perlengkapannya dan berjalan keluar ruang fitness. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berumur 3 tahun menabrak Rania. "Hei," ucap Rania mau memukul anak tersebut. "Sabar Ran, itu kan anak kecil," ucap Jenny sambil menahan tangan Rania. Lalu datang seorang perempuan menghampiri Rania. "Maaf Mbak, saya yang salah membiarkan anak saya lari-lari dan menabrak Mbak," ucap perempuan itu. Lalu Rania menatap perempuan itu dengan kesal. Setelah mengantarkan Jenny pulang, lalu Rania segera menuju ke rumahnya. Dengan hati-hati, Rania membuka pintu. Di ruang tamu tampak Bayu sedang menonton TV. "Assalamualaikum," ucap Rania. "Waalaikumsalam," jawab Bayu. "Sayang, kemana? Kenapa pergi gak kasih tahu Mas?" "Sorry, tadi Rania pikir Mas pulang telat," ucap Rania. "Kan bisa telepon?" tanya Bayu. "Tadi perginya mendadak karena Rania mimpi tampak gemuk, terus bangun langsung timbang. Ternyata berat badan Rania sudah naik," ucap Rania. "Rania gak mau Mas ninggalin Rania karena gemuk." "Ya gak mungkin lah," ucap Bayu tertawa. "Mas gak akan ninggalin sayang. Ya udah, sekarang pergi mandi, kita makan di luar." Lalu Rania tersenyum. "Makasih Mas," ucap Rania. Lalu berjalan ke kamar mandi. Sementara itu, tampak Sherin sedang mengamuk di kamarnya. Sherin adalah sepupu Bayu. Dia sudah lama menaruh hati pada Bayu, tapi Bayu memilih Rania. "Ih, mentang-mentang sudah ada perempuan itu, dia tidak pedulikan aku lagi. Apa sih kelebihan wanita itu? Padahal aku lebih cantik dari dia," ucap Sherin sambil melempar-lempar bantal. Lalu adiknya masuk ke kamar. "Kak, Mama panggil suruh makan," ucap adiknya. "Kakak gak lapar, adik aja makan duluan sama Mama," ucap Sherin. "Tapi Mama panggil Kak," ucap adiknya. "Kamu ini bandel ya, gak dengar kakak bilang apa?" ucap Sherin marah sambil melempar adiknya dengan bantal. "Ma!" teriak adiknya. Lalu Tuti, mamanya Sherin, masuk ke kamar. "Ada apa Sherin? Marah-marah gak jelas," ucap Tuti. Sherin hanya diam mendengarkan ucapan mamanya. "Sudahlah Sherin, jangan kamu harapkan lagi si Bayu itu. Dia sudah menikah," ucap Tuti. "Dia kan sepupu Sherin, masa gak boleh ketemu," ucap Sherin. Tuti hanya diam mendengarkan ucapan Sherin. "Ya udah, Mama keluarlah. Sherin mau tidur," ucap Sherin. Lalu Tuti pun berjalan keluar kamar. Sementara itu, di rumah orang tua Bayu, tampak Rahmah, uminya Bayu, sedang melamun di teras. Lalu datang suaminya Hasan. "Pasti kamu merindukan Bayu," ucap Hasan. "Iya Mas,
Rasanya rumah ini sepi tanpa Bayu, ucap Rahmah. Biarlah mereka mandiri. Kalau masih serumah dengan kita, pasti Rania merasa tidak bebas. Kalau mereka tinggal di rumah sendiri, makin cepat kita dapat cucu, ucap Hasan tersenyum. Lalu Rahmah mengangguk setuju. Sementara itu, tampak Rania dan Bayu sedang makan di sebuah restoran. "Sayang, mau pesan apa?" tanya Bayu. "Apa ajalah, asal nggak pakai nasi, nanti gemuk," ucap Rania. Tiba-tiba datang satu keluarga dengan anak kecil duduk di sebelah Bayu dan Rania. Si anak tiba-tiba bermain sambil berteriak-teriak. Lalu Rania berteriak emosi. "Hai, ini anak siapa? Mana orang tuanya? Gak bisa jaga anak." Lalu orang tua anak itu berdiri. "Maaf ya Bu, ini anak saya. Tapi biasalah anak kecil kalau main pasti ribut. Aku gak peduli. Tolong jaga anaknya supaya gak berisik." Ucap Rania. "Sayang, sabar. Ini cuma anak kecil," ucap Bayu coba menenangkan Rania. "Maaf ya Pak, istri saya lagi gak enak badan," ucap Bayu kepada orang tua anak itu. Orang itu pun mengangguk paham. "Udahlah, kita pulang aja. Berisik di sini," ucap Rania. Lalu mengambil tasnya dan berjalan keluar, diikuti Bayu. "Sayang, sampai kapan kamu akan seperti ini? Udah 1 tahun kita menikah, tapi selalu marah kalau membahas soal anak. Bagaimana kalau nanti kita punya anak? Kamu gak mau jaga anak kita sendiri?" tanya Bayu. "Udahlah, kan kita udah janji gak mau bahas lagi masalah ini," tanya Rania. Akhirnya Bayu diam. Memang mereka sudah janji tidak akan membahas lagi soal anak. Keesokan harinya, tampak Rania dan Jenny sedang berada di tempat fitness. "Ran, bagaimana kalau kamu hamil?" tanya Jenny. Aku gak suka bahas masalah ini. Aku gak akan hamil, karena aku tak pernah lupa makan pil KB itu," ucap Rania. "Kan aku bilang kalau," ucap Jenny. "Terserahlah, pokoknya aku gak suka," ucap Rania. "Oke, sorry. Tapi kamu tetap harus memikirkannya, karena Bayu sangat menginginkan anak dari kamu," ucap Jenny. "Udahlah, yuk kita pulang. Tapi mampir dulu di kafe, aku lapar," ucap Rania. Jenny hanya mengangguk setuju. Kemudian mereka mampir ke sebuah kafe. Jenny heran melihat Rania yang memesan banyak makanan. "Kamu mau makan semua ini?" tanya Jenny. "Tapi kamu diet." Rania tersenyum. "Sekali-sekali gak apa-apa," ucap Rania. Jenny bingung melihat selera makan Rania yang bertambah akhir-akhir ini. Keesokan harinya, tampak Bayu sudah bersiap-siap hendak berangkat kerja. Tapi Rania masih aja tidur. Lalu Bayu mencoba membangunkannya. "Sayang, bangun. Udah jam berapa nih?"
Badan kamu panas. Lagi gak enak badan ya? Yuk Mas antar ke klinik, ucap Bayu khawatir. Gak perlu Mas berangkat aja ke kantor. Kan nanti ada meeting sama ayah, ucap Rania. Rania gak apa-apa. Nanti kalau udah olahraga dan berkeringat pasti sembuh. Sakit-sakit begini masih mau pergi ke gym? Tanya Bayu. Gak apa Mas, bentar lagi sembuh, ucap Rania bandel. Oke, nanti sehabis rapat Mas antar kamu ke klinik. Mas pergi dulu, ucap Bayu. Lalu dia berjalan keluar kamar. Setelah Bayu berangkat, Rania mencoba bangun. Tiba-tiba kepalanya pusing dan terasa mual-mual. Lalu dia berlari ke kamar mandi. Sementara itu di kantornya tampak Bayu bersiap-siap mau meeting dengan ayahnya. Tiba-tiba Sherin datang menghampiri. Dia memang sekantor dengan Bayu. Mereka bekerja di perusahaan keluarga. Pagi, Bay, sarapan yuk, ajak Sherin. Maaf, aku sibuk, jawab Bayu. Kamu ini sejak menikah gak pernah ada waktu lagi untuk aku, ucap Sherin. Bukan begitu, bentar lagi aku ada meeting sama ayah, ucap Bayu. Lalu berjalan ke ruang meeting. Sherin hanya memandang kepergian Bayu dengan kesal. Sementara itu di tempat fitness, tampak Rania lemas dan tidak bertenaga. Hai Ran, kamu kenapa lemas banget? Tanya Jenny. Nggak tahu, tapi nanti juga baikan. Jangan khawatir, jawab Rania. Jangan-jangan kamu hamil nggak? Tanya Jenny. Kan waktu itu kamu pernah bilang udah lama nggak haid. Nggak lah, kan aku nggak pernah lupa makan pil itu, jawab Rania. Tapi kalau Allah mau kasih kamu anak, kamu nggak bisa menolak Ran, ucap Jenny. Lalu Rania berdiri dan berjalan ke arah pintu. Tiba-tiba dia jatuh pingsan. Rania, ucap Jenny panik. Lalu mereka membawa Rania ke rumah sakit. Kemudian Rania diperiksa oleh dokter. Maaf Bu, sebelumnya Ibu periksa di rumah sakit mana? Nanti biar saya buatkan surat rujukan, ucap dokter. Periksa apa dok? Saya nggak paham, ucap Rania. Oke, Ibu sedang hamil 3 bulan. Jadi kalau bisa jangan olahraga yang berat-berat, ucap dokter. Apa? Saya hamil dok? Tanya Rania nggak percaya. Dokter mengangguk. Oke dok, terima kasih, ucap Rania akhirnya. Lalu berjalan keluar ruangan. Gimana Ran? Tanya Jenny. Dokter bilang apa? Kamu jangan bawel, bisa nggak? Ucap Rania emosi. Jenny bingung mengapa Rania marah-marah. Akhirnya mereka berjalan ke mobil. Aku gak akan diam sampai kamu ceritakan apa kata dokter, ucap Jenny. Aku hamil 3 bulan, ucap Rania kesal. Syukur alhamdulillah Ran, ucap Jenny senang. Rania hanya diam mendengarkan ucapan Jenny. Kemudian Rania mengantarkan
Jenny pulang. Setelah itu Rania pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Sementara itu Jenny menelpon Bayu. "Halo Jen," ucap Bayu. "Halo Bay, tadi Rania pingsan di tempat fitness. Lalu aku bawa ke rumah sakit," ucap Jenny. "Pingsan?" ucap Bayu. "Sekarang gimana keadaannya?" "Kata dokter dia hamil 3 bulan," ucap Jenny. "Hamil? Alhamdulillah," ucap Bayu. "Sekarang di mana dia?" "Udah dalam perjalanan pulang," ucap Jenny. "Oke, terima kasih Jen," ucap Bayu. Lalu dia pun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Rania ternyata belum sampai. Lalu Bayu menelpon Rania, tapi tidak diangkat. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya Rania pulang. "Sayang, kemana?" tanya Bayu. Rania hanya diam mendengarkan pertanyaan Bayu. "Tadi Jenny sudah cerita semua," ucap Bayu. Rania kaget mendengarkan ucapan Bayu. "Jenny bilang apa?" tanya Rania. "Jenny bilang tadi kamu pingsan," ucap Bayu. "Terus dia bilang apa lagi?" tanya Rania. "Dia bilang kamu hamil 3 bulan," ucap Bayu tersenyum. "Makasih sayang, Mas senang banget," ucap Bayu. Tapi Rania tetap diam dan berjalan ke kamar. Lalu Bayu pun mengikuti Rania ke kamar. "Sayang, kenapa kamu diam aja? Mas merasa bersalah kalau kamu begini," ucap Bayu. "Diam, aku gak mau anak," ucap Rania marah. "Sayang ngomong apa?" tanya Bayu terkejut. "Aku gak suka anak, aku gak mau hamil. Kalau Mas mau anak, Mas aja yang hamil," jawab Rania. "Astagfirullah sayang, kamu ini ngomong apa?" ucap Bayu. "Masih kurang jelas ya Mas, aku gak mau anak," ucap Rania. "Oh, jadi benar, pil yang di laci meja itu pil KB. Selama ini kamu memang minum pil itu supaya kamu tidak hamil. Kamu memang tidak mau ada anak dari aku?" tanya Bayu. "Ya, kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Kamu gak pernah mikirin perasaan aku," ucap Rania. "Mengucap Rania, ingat Allah," ucap Bayu. "Cuma karena mau jaga badan, kamu sanggup membuang anak dalam kandungan. Mengucap Ran, anak itu anugerah dari Allah SWT. "Ah, diamlah. Aku bilang gak mau anak. Gak mau anak," ucap Rania marah. Lalu dia berjalan meninggalkan kamar. Bayu hanya diam dan sedih melihat kelakuan Rania. Dia gak menyangka Rania akan berbuat seperti ini.